Maaf kawan-kawan, saya tidak suka mendengar kata-kata method, tiba-tiba semua orang, jangan ganggu gue lagi acting. Astaga, Mas mau take, tunggu bentar. Saya konsentrasi dulu, Mas. Ini lagi nyindir siapa sih? Saya nggak nyindir. Janganlah menggunakan kata-kata acting method kayak orang Hollywood untuk menjustifikasi membuat ruang kerja tidak nyaman. Ini nih yang masuk. Jepret, dulu potong. Kita mendatangkan Abimana tuh untuk itu. Untuk cari konflik. Untuk cari masalah. Mungkin pertama kali gue jujur di sini. Tapi teman-teman gue harus tahu bahwa gue harus jujur sama mereka. Warkop DKI Reborn. Siapa yang pertama kali punya ide? Kayaknya Abimana bisa nih jadi Dono. Pertama kali itu semua Anggi. orang bilang nggak bisa. Tapi yang melempar nama lu tuh siapa? Kok bisa-bisanya kepikiran Enggak, gitu? kalau Anggi memang selalu dari dulu kan memang challenge people kan. Dengan cara dia sendiri gitu. Dia challenge gue juga. Dia nanya sama gue. Dua orang yang nanya. Pak Nafid, Executive Producer Falcon, sama si Anggi Umbara. Iya. Kalau disuruh pilih 3 karakter itu, siapa yang kira-kira lu Oke, pilih? ini masih obrolan awal banget. Tapi ya. gue ngobrol, bilang sama mereka yang kalian pikir nggak mungkin siapa? Dono. Yaudah gue itu aja. Emang ngehe lu emang. Enggak, karena lu juga harus berani challenge diri lu sih untuk ini. Lu tahu kadang-kadang, wah ini bakal banyak kesulitan nih untuk bisa achieve itu, tapi harus bisa, gitu, harus bisa. Bahkan sebetulnya yang percaya, yang lucunya, yang percaya sama gue tuh adalah yang dari pertama terus udah gitu dengar suara, nonton terus percaya tuh pertama kali tuh almarhum istrinya Pak Indro. Oke. Gitu. Dia dengar reading, dia dengar itu, dia Believe. ya. Terus sama perasaan yang ditimbulkan pada saat dia sama gua. Iya nih, ada. Ada vibe-vibe. Ada vibe-nya gitu. Kan perasaan itu nggak bisa diciptakan instan ya. Terus tiba-tiba lo merasa ada, kok ada kedekatan ya. Tapi ini bukan dia. Iya. Tapi gua ada, Iya. ya itunya gitu. Jadi ya udah, akhirnya berjalan aja. Kalau berhasil atau enggak, ya saya bukan putusan saya. Nah, oke lah, itu tadi kita bahas lu menjadi karakternya dan sekarang lu menjadi seseorang yang udah ada, walaupun tadi versi lu adalah itu interpretasi lu terhadap karakternya, tapi kan tentu ada certain parts yang lu harus membuat orang teringat sama dia. Ya. Nah, itu cara lu menyerapnya. Itu ngebedahnya kan banyak ya nih ya. Gimana tuh caranya? Ngebedahnya banyak. Jadi pertama kali Warkop DKI Reborn pengen dibikin, jadi prostetik lah, ini itu. Terus gue sempat memperdebatkan itu. Terus sorry, nih kalau lu prostetik lu gak butuh aktor, lu ngapain repot, lu siapa aja. Karena akan pakai topeng juga gue. Oke. Ya gue nggak bisa berekspresi. Ya. Ya muka lu di lem seharian terus dengan keringat di dalamnya itu, lu mau ngapain juga? Anggap gini deh, gue nggak bisa akalin dari muka. Oke, udah lupa. Berarti ada indera gue yang lain yang gue bisa gunain kan, suara. Iya. Gerak, pendengaran, perasaan, akhirnya itu. Oke, berarti kekuatan gue utama yang harus gue tonjolin di awal adalah suara ya. Nah, tiap malam sebelum tidur, gue nonton filmnya Warkop, gue tiru, terus gue dengerin, gue ulang, ini senjata awal gue nih. Jadi sebelum gue masuk ke dalam frame, gue harus meyakinkan orang dengan suara gue dulu. Kayak gimana? Boleh nggak? Enak banget gue lupa. Main request aja gue. Nggak, tapi gue tertarik. Jadi suara dulu yang lo latih? Iya, suara dulu, karena kalau orang dengar suara, biarpun abis itu dia lihat misalnya fisiknya nggak mirip, tapi dia udah ada keyakinan, belief bahwa ini Dono. Ada yang bantu lo nggak untuk proses? Karena kan maksud gue, acting is one thing, tapi ngejar tone suara it's another thing, right? Kalau research soal siapa Om Dono, Mas Dono, itu cara dia hidup, cara apanya ya pasti ke keluarganya ya. Tapi nggak semuanya bisa digunain karena dia hidup sehari-hari sama dia membuat karakter itu di film juga dua hal yang berbeda. Nah, jadi lu ada narsum yang membantu lu untuk nyesuaiin suara itu atau benar-benar mengandalkan? Ya, Pak Indro, anaknya gue kirim atau nggak dengar gitu. Ini masih salah, ini begini. Oke. Dia Anggi juga udah pasti, terus gitu si
Tora kan salah satu fansnya Warkop ya, dia fans banget. Cara lu tolak pinggang itu loh, gue masih ingat banget. Itu tanpa sadar akhirnya kebentuk. Oh gitu. iya? Tanpa sadar akhirnya kebentuk terus. Karena postur yang dibiasakan gitu. Postur yang dibiasakan akhirnya lama-lama postur lu membentuk itu. Gitu. Tanpa sadar. Jadi lakuin aja rutin itu tiap hari. Lama-lama badan lu akan membentuk seperti itu. Ya biarpun mungkin tidak nyaman ya awalnya buat lu, tapi jangan dilawan. Lemesin aja, jangan dilawan. Nah, tapi gue penasaran lu ketika syuting gitu, kalau lu menjadi karakter transformasinya se-ekstrim itu ya, in between takes tuh lu kayak method gitu yang jangan ganggu gue gitu, atau biasa aja? Maaf kawan-kawan, saya tidak suka mendengar kata-kata method, tiba-tiba semua orang, jangan ganggu gue lagi acting. Ada. Mas mau take, tunggu bentar. Saya konsentrasi dulu, Mas. Lu lagi nyindir siapa sih? Saya nggak nyindir. Iya, nggak bercanda. Nggak juga. Nggak juga. Gue nyari konflik aja. Lu seneng banget sih nyari konflik? Kagak. Udah tua gue, nggak dulu itu. Nggak, tapi pertanyaan gue serius. Maksudnya gue ngebayang lu jadi Dono nih dengan dandanan lu gitu. Dan suara yang berubah, mannerism yang berubah. Kalau ketika lu di ruang talent lu jadi Abi, itu nggak ganggu lu ketika mau balik ke take lagi nggak gitu? Kan ngobrol, kadang-kadang emang lebih sering akhirnya ngobrol sama Pak Ade ya, Pak Ade Indro. Jadi dulu ngapain sih sebetulnya yang dilakuin terus? Aku minum susu, jadi gimana? Dulu sih Dono tuh begini, Pak Ade kan selalu cerita, ya ngobrol jadi dia aja, terus lebih membiasakan akhirnya berinteraksi sama dia gitu. Terus jadinya pasti kita siap kira-kira untuk bisa melakukan itu gitu. Tapi dia juga nggak terlalu banyak ralat sih gitu. Apalagi nggak tahu ya kalau ke Tora ya. Nggak ngerti ya. Karena itu dia ya. Iya kan gua nggak ngerti ya kalau ke Tora ya. Bebannya berat banget karena orangnya. Iya enggak sih, tapi juga nggak perlu banget sampai harus. Iya. Saya butuh konsentrasi, jangan ada yang ganggu saya. Nih, enggak gitu. Enggak. Kenapa sih lu seneng banget? Gua sebel. Lu sebel? Biasa aja bro. Lu pernah satu film sama, ngalamin satu film sama? Katanya nggak mau konflik tuh. Enggak. Gini bro. Film lo itu kan ada 30-an ya. Film saya terakhir pukul-pukulan doang sih. Maksud gua dengan film lo yang sebanyak ini, kalau lo bilang gua pernah satu film, itu kemungkinannya ratusan orang. Jadi kita nggak tahu siapa gitu loh. Aman kata manajer lo tuh. Kita mendatangkan Abimana tuh untuk itu. Untuk cari konflik. Untuk cari masalah. Yang satu adalah sebuah orang bersembunyi di belakang method tadi. Method itu kita pecah jadi metode kan sebetulnya. Yeah. Kalau tiba-tiba pas take, lu mukul orang mukul beneran, itu bukan method. Itu lakuin aja gitu. Metode itu lu harus tahu cara menyimpan, cara mengisi. Jadi sebetulnya kan semuanya kompartemen ya. Emosi itu ada kotaknya. Emosi apapun lu taruh dalam kotak. Dan itu kotaknya pasti semakin lu berpengalaman dalam hidup semakin banyak tuh. Jadi kan nggak perlu juga kotaknya dibuka semua. Jadi pas nggak take, tadi dulu, saya lagi taruh emosi saya di dalam. Gak perlu gitu juga gitu. Jadi lu tahu cara ngeluarinnya, cara nutupnya. Kalau lu nggak tahu cara ngeluarin dan nutupnya, nanti lu terganggu sendiri. Pas take nggak bisa precise. Semua orang terganggu karena tiba-tiba emosi lu meledak ke kiri dan kanan. Sulit gitu. Yang kasihan saya harus ngejar sekarang dia kesini. Habis itu take ini ke situ. Dia kesini lagi. Tapi gue nggak bisa komplain karena sebagai partner kerja, makanya kita rubah kata-katanya bukan lawan main ya, lawan tuh kesannya itu partner kerja, kita harus bisa memprovide kebutuhan lawan kita juga gitu, harus saling bantu gitu. Janganlah menggunakan kata-kata acting method kayak orang Hollywood untuk menjustifikasi membuat ruang kerja tidak nyaman. Ini nih yang masuk. Cepret, dulu potong. Udah tahu dia. Produser. Enggak, lu memberi respon yang memancing itu, gue sebel. Ada satu-satu, gue memperhatikan, gue nonton, gue memperhatikan. Maaf ya, saya aktor, tugas saya memperhatikan. Oh,
Nggak ada ke arah situ. Ini bukan acara yang seperti itu, Bi. Ini bukan acara yang seperti itu, Bi. Tenang aja. Ngomong iya, aja, memang lu terkesan tidak memancing. Enggak, gua nggak sepinter itu, Bi. Enggak, tuh sepinter itu. Enggak, gua nggak sepinter itu. Anyway. Jadi lu pernah nggak ngajarin orang acting, pernah nggak? Nggak. Gua kerja di situ sebagai apa? Iya, maksudnya di-hire jadi Nggak pernah. acting coach gitu. Nggak pernah. Tertarik? Sebetulnya aktor kan nggak perlu. Jangan lu pakai acting coach. Kalau bisa sih. Jangan. Karena memang udah tugas dia kan belajar acting. Tapi kalau aktor baru, misalnya konteksnya aktor baru. Nah iya, kan dia butuh acting Betul. coach. Tapi memang tugas aktor, salah satu kewajiban aktor adalah belajar acting. Jadi di setiap hari ya memang kita coaching acting, pernafasan, belajar dari aktor lain, ngobrol, pengalaman. Itu memang tugas kita. Gitu. Jadi kita pas sutradara minta sesuatu, kita udah tahu nih, oh ini harus kita lakuin. Minimal awalnya teknisnya. Setelah itu perasaan-perasaan memang paling sulit ya, karena sedih gua beda. Nah kan perlu. Tapi lu pernah memperlengkapi diri dengan ilmu yang kayak lu misalnya ikut teater atau lu ikut... Dari dulu beberapa orang yang pentingnya. Tadi kan Mas Didi. Iya. Mas Didi, terus udah gitu juga ada Eka Sitorus dulu. Iya. Terus ada Jose Rizal Manua, bokapnya Sanca. Iya. Terus banyak lah, ketemu banyak orang belajar yang senior juga gitu. Biarpun kadang-kadang juga nggak semuanya lu telan bulet ya. Iya. Yang bisa lu pakai, nggak baca buku tentang aktor. Iya, keaktoran Stanislavski apa itu banyak. Oke. Oh, itu Bible-nya lah ya. What would you recommend aktor-aktor muda yang mungkin bisa dibilang baru gitu? Apa yang akan lo rekomend? Mereka ikut teater kah atau mereka cari acting school atau apa? Kalau teknis sama ya. Lu belajar dari siapapun kira-kira sama lah. Nanti pernapasan, gerak tubuh, itu sama. Bahkan ada metode-metode yang berbeda. Ada yang dari Jepang, ada yang dari ini. Terserah lu nyaman yang mana. Teknis dasarnya sama. Tapi yang paling penting adalah hidup. Hidup? Iya. Kalau lu hidup, lu merasakan, lu mendengar, lu melihat, lu belajar. Kayak tadi gua melihat lu, gua tahu gestur lu, gua tahu apa yang lu lakuin, gua tahu respon tidak nyaman lu. Itu jadi, tadi masuk dalam laci-laci gua tadi itu, gua tinggal buka, oh ya, si Ernest pernah ngelakuin ini. Bukan gua menjadi lu ya, tapi ada satu respon atau reaksi tertentu yang menarik nih. Gitu untuk bisa gue adjust di dalam satu karakter. Perasaan, mendengarkan tuh penting banget karena lu mendengarkan orang bercerita, lu tahu, lu punya empati. Itu. Kalau tidak punya empati, jangan kerja seni. Kalau tidak punya empati, jangan kerja seni. Karena empati itu penting. Apalagi jadi aktor, lu harus bisa merasakan. Kalau lu punya empati, lu bisa merasakan perasaan orang. Lu tahu perasaannya. Kalau tidak punya itu, sulit tuh. Gue selalu merasa empati adalah elemen krusial yang tidak pernah dibahas saat kita ngomongin profesi penulis, to be honest. Karena ketika lo menjadi penulis, lo harus menjadi orang lain, karakter yang berbeda-beda. Kalau lo nggak punya empati, susah juga. Iya, gitu. lo nggak bisa merasakan itu, lo nggak bisa menuliskan. Kalau teknisnya pasti sama ya. Lu siapa itu pasti punya teknisnya beginilah gitu. Tapi empatinya, apa yang dirasakan itu beda. Berarti sebenarnya keywordnya kepekaan gitu nggak sih, Bi? Iya, hidup. Peka gitu. Peka. Ya, jadi hidup tuh semua itu lu buka ya, maksudnya karena acting itu way of life, cara hidup. Jadi salah banget acting itu kalau misalnya diartikan lain. Menurut gua, maaf kalau saya salah, tolong diralat. Way of life, jadi cara hidup. Jadi lu mengenal apa? Pertama mengenal diri lu, tools apa yang ada di badan lu tahu perasaan lu tahu apa yang lu lakuin, lu tahu apa yang lu lontarkan. Setelah itu lu belajar lebih besar lagi, belajar dari orang-orang di sekitar gitu. Ya semakin banyak lu belajar, semakin banyak lu tahu, semakin lebar. Kayak gue tahu tadi salah satu teman gue yang ngisi acara lu juga, oh dia nggak nyaman ya sama kakinya, kenapa ya dia asam urat, dia ini dia itu, gue tahu, gue merasakan perasaan dia. Dan nanti badan gue tanpa sadar merespon, tadi gue mengantar dia ke pintu kan, gue merespon, gue mengantar dia ke pintu. Nah respon itu terjadi karena gue punya empati dan gue sadar, gue hidup. Gue hidup dan ada di ruangan itu. Oke. Masuk kotak tuh pengalamannya. Iya. Salah satu itu perasaan itu. Kotak lu gede juga ya, masih muat segala macam ya sampai saat ini ya. Semua orang kan kotaknya gede. Gitu ya. Iya. Tinggal sama masalah... jangan dilupakan ya, itu yang kita tahu sebagai emosi itu, amigdala itu harus bisa dikontrol sama yang satu lagi. Coba tolong di browsing, saya lupa judulnya. Apa? Korteks? Apa korteks? Yang itu kedewasaan, kalau amigdala emotion. Nah, kan bikin repot kan nih. Prefrontal bukan? Bukan. Bukan. Prefrontal, iya ya. Hah?
proses pendewasaan dari? Saya anak IPS, Pak. Coba. Ayo dong, data dan riset dong. Coba dikeluarkan. Kalau prefrontal cortex itu covers the front part of the frontal lobe cerebral cortex. Dia nunjuk dulu belum nemu. Terus. Duh, ribet dah lu. Iya, itu. Produser gua aja ntar yang bikinin ini di sini insert gitu pokoknya cortex itu lah ya. Itu lo harus nyambung tuh. Jadi emotion sama logic tuh harus nyambung tuh. Oke. Setelah itu lo jadi produser buat dia di Sebelum Iblis Menjemput. Gimana tuh ujuk-ujuk jadi produser tiba-tiba, Bi? Ya seperti tadi dari jualan burger dan bikin film ya. Sebelumnya gue jadi produser dulu satu. Petualangan Menangkap Petir ya? Betul. Petualangan Menangkap Petir. Iya. Saya dengan salah satu sahabat saya, Ari Kriting, Kunz Agus. Di situ juga ada Ujel, ada teman-teman saya. Jadi satu. Mungkin pertama kali gue jujur di sini, tapi teman-teman gue harus tahu bahwa gue harus jujur sama mereka. Gue tidak dikasih kesempatan yang fair untuk proof bahwa gue mampu untuk bekerja sebagai produser. Gue dijadikan pangeran, duduk doang. Di Sebelum Iblis Menjemput? Enggak, di Petualangan Menangkap Petir. Out of keseganan mungkin? Nggak tahu. Kalau itu kan kalau niat, semua orang yang tahu kan diri masing-masing ya. Gue nggak tahu niat lo gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi gue harus ngomong itu. Setelah itu ada mampu nggak gue ya? Itu questionnya kan. Mampu nggak gue? Jadi lo udah menyandang titelnya, tapi lo tidak merasa kontribusi lo sesuai. Iya, mampu nggak gue? Itu kan pertanyaan ke diri sendiri. Enggak, gue nggak usah nyalain orang lain ya. Pertanyaan ke diri gue sendiri. Nongol lah ini. Timo Cahyanto. Kimo mau nyutradarain. Gue kehilangan partner nih. Bikin film yuk. Lo jadi produser gue. Kayaknya kita akan sering berantem deh. Tapi ternyata itu yang dia butuhkan kan. Orang yang counterbalance. Orang yang berani ngomong jujur sama dia bahwa hati-hati di depan ada lubang. Hati-hati begini. Sama-sama dia juga ngomong sama gue lah. Akhirnya, oke lah, why not? Nah, gue juga belajar sesuatu. Jadi produser di Sebelum Iblis Menjemput. Gue coba melakukan semua pekerjaan. Apa tuh misalnya? Apapun gue coba lakuin. Itu juga nggak baik. Nggak baik juga? Nggak baik juga. Contoh yang lu udah kelewatan misalnya, yang harusnya nggak lu lakukan gitu. Sebagai produser di situ. Iya. Gue castingin orang sendiri. Semua gue castingin. Karena apapun gue kerjain semuanya. Jadi gue nggak bisa. Tapi dalam semangat belajar toh. Betul. Kan? Tapi kan tetap lo harus tahu. Lo bisa menyinggung orang juga lo kalau gitu. Mungkin casting director lo akan mikir kok gue nggak dianggap nih. Kenapa lo casting sendiri gitu kan. Iya. Mungkin lo juga akan menyinggung orang. Banyak hal gitu. Betul. Banyak hal-hal kecil juga gue sampai lokasi ini nggak bisa dapat, gue datang sendiri ke lokasinya, gue nego sendiri, gue lakuin gitu. Tapi banyak hal yang gue lakuin, akhirnya gue juga menimbulkan ketidaksehatan buat gue secara mental. Stres banget ya? Impact-nya juga ke banyak tempat. Gitu. Keluarga dia. Ya itu nggak bagus tuh. Gitu. Akhirnya selesai itu, istri gue ngomong satu hal ya, yang satu begini, yang satu lu pengen buktiin dari diri lu. Akhirnya gue mulai mempertanyakan diri gue lagi nih, mulai dari nol. Gue bikin film tuh buat apa ya? Masa untuk bilang sama orang-orang bahwa gue bisa bikin film? Ngapain juga? Berarti gue harus ngerubah nih mindset gue. Ada yang salah nih sama mindset gue. Akhirnya gue mulai tanya lagi sama diri gue, kenapa gue bikin film? Akhirnya jawabannya karena gue suka. Ya ini bukan permasalahan pembuktian lagi ya, memang udah hidup gue ya, gue suka bikin film. Mulai sekarang gue mau pakai mindset itu deh untuk pekerjaan gue ke depannya. Kenapa gue ngelakuin ini? Karena gue suka. Semuanya jadi lebih nyaman. Tapi juga ada hal-hal yang harus dijaga juga. Kadang-kadang kalau terlalu suka kan lu terlalu having fun ya. Tetap ada. Dan mungkin kalau lo terlalu driven sama rasa suka, ada hal-hal yang kayaknya anak kita yang keempat udah mau masuk. Butuh SPP, uang pangkal nih papi. Istri saya lebih absurd dia. Semua ada rezekinya. Oke. Ya.
tenang aja, nggak usah dipikirin. Pasti ada jalannya, ada rezekinya. Ini juga absurd. Kayak manajer pada umumnya ya. Ya emang benar semua ada rezeki ya. Tapi kalau kita diem aja juga nggak nongol-nongol. Nong sebagai manajer kan lu tuh harus peka sama perkembangan zaman. Kayaknya Abi harus mulai TikTokan deh. Oh udah. Diajarin Satin. Oh gue. Udah gue bikin TikTok bro. Follower gue udah 16.000. Udah racunin yang aktor-aktor luar kan, yang tua-tua yang udah ada juga, itu masih belum berkembang. Gue penasaran aja Bi. Pengen tahu makhluk ini tuh apa sih gitu. I need to understand it gitu. Lu nggak mungkin bisa mengerti sebuah fenomena sebesar ini hanya dengan ngelihat dari luar gitu menurut gue. Kalau lu seneng belajar dan lu seneng itu fenomena sosial. Menurut gue TikTok itu fenomena sosial. Jadi lu harus pelajarin. Serius gue Dwi. Lu nggak harus joget-joget. Lu nggak harus joget-joget. Gue juga nggak pernah joget, Bi. Tapi lu harus pahamin ini sebagai sebuah fenomena sosial yang masif. Menarik, bro. Enggak. Menarik, bro. Ya enggak juga. Dia udah. Tapi yang gue kadang-kadang Satin minta gue masih nongol kan. Ya dia mau nyanyi, gue main gitarin. Dia mau itu. Atau dia menjebak gue dengan lip sync apa gitu. Enggak, dia tiba-tiba nge-record. Ini record ya, bukan video nih. Tiba-tiba gue tahu lah. Gitu. Gue mau janji satu hal. Semua orang bilang nggak mungkin. But kalau gue masih dikasih umur, akan ada Benggala kedua, Les Patriot. Kalau gue dikasih umur. Anda mau investasi? Saya aja bikin PH nyari investor. Kenapa saya disuruh invest?